Drama kali ini diawali dengan memperlihatkan seorang pendekar wanita gemoy yang pada masa itu membuat banyak sekali nyawa manusia melayang lewat pedangnya yang bertuliskan bulan purnama. Saat pendekar ini lelah dan mencari penginapan, dia lalu bertemu dengan nenek-nenek tua dan singkatnya, akibat pembunuhan yang dia lakukan di masa lalu, ia dihukum oleh dewa yang sejatinya menjelma sebagai nenek-nenek itu. 는 얼마나 많은 혼돈을 지고 온 건가? 자들이 있다. 또 누굴 죽였나? Dia dihukum untuk menjaga sebuah hotel, di mana hotel tersebut nantinya akan menjadi peristirahatan sementara para arwah-arwah yang gentayangan sebelum arwah itu menuju ke 나와 dunia orang mati. 함께 Hukuman itu pun terus berlangsung sampai memasuki masa modern. 괜찮아. 배 안 고파. 오늘 생일이라고? 꽃도 괜찮아, 아빠. 안 산다니까. 하지 말고 꽃 따와줘도 돼. Diperlihatkan bahwa pendekar yang dahulu berpenampilan sangar kini berubah menjadi wanita anggun serta sifatnya yang pemarah. Pendekar tersebut bernama Jang Man-wol. Kini ia pun terus menjalani hukuman dan sekaligus menjadi pemilik hotel yang diberi nama Hotel de Luna. Hotel ini bukanlah sembarang hotel, guys. Hotel ini hanya bisa dikunjungi oleh arwah-arwah penasaran. Jadi manusia yang sudah mati gitu, guys, tapi masih ada tugas yang belum tuntas ataupun dendam di dunia. Sedangkan tugas Man-wol di sana adalah sebagai penasihat bagi arwah-arwah yang tak tenang tersebut. Singkatnya, salah satu arwah wanita datang mengunjungi Hotel de Luna. Ia pun curhat tentang permasalahannya kepada Man-wol. Ternyata wanita ini adalah seorang polwan yang sudah mati dengan cara yang tak wajar, yang diduga dibunuh oleh seseorang. Nah, di sini Man-wol pun menawarkan kepada arwah itu untuk mengungkap kematiannya, namun dengan sedikit imbalan. Nah, lalu dengan semua uang simpanan si arwah polwan itu di dunia, akhirnya Man-wol pun mau mengungkap kematiannya dan mendatangi si pembunuh yang ternyata adalah seorang politikus. Dengan kekuatannya, Man-wol membuat si pembunuh itu mengakui semua perbuatannya di depan semua orang. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba datanglah seorang arwah yang tersesat dan masuk ke dalam hotel. Ia merasa sangat heran dengan isi hotel karena di dalamnya banyak sekali yang tak masuk akal, seperti ibu-ibu pucat yang basah kuyup dan juga pintu kemana saja yang ternyata itu menuju ke sebuah pantai. Sampai pada akhirnya pria ini tersesat ke tempat yang dimana di sana terdapat sebuah pohon yang sangat tua tapi berbunga. Melihat bunga itu, ia pun teringat bahwa anaknya meminta bunga tersebut, lalu ia pun memetiknya. Tak disangka di sana ia kepergok oleh Man-wol. Man-wol pun sangat murka dan mengancam akan melenyapkan arwah tersebut. Tapi karena menurutnya pohon tersebut hanya berbunga kepada orang-orang yang berhati tulus, Man-wol pun mengurungkan niatnya itu. Namun dengan satu syarat, yaitu 20 tahun kemudian putra yang disayangi pria itu harus menjadi budaknya. Karena merasa ketakutan, pria itu pun menyanggupinya dan terungkaplah sebuah fakta bahwa pria itu sejatinya saat ini sedang sekarat dan sedang berada di rumah sakit. Setelah terbangun, ia menganggap bahwa pertemuannya dengan Man-wol hanyalah mimpi semata. Tetapi setelah melihat isi rekeningnya bertambah, ia pun sadar kalau itu bukanlah mimpi karena Man-wol pernah berkata bahwa dialah yang akan menanggung kehidupan putranya yang hendak dijadikannya budak 20 tahun kemudian. Singkat cerita, 20 tahun pun sudah berlalu dan anak yang dijanjikan pun kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang bernama Ko Chan-song. 도착한 선물은 저희가 데스크에 맡겨뒀습니다. 20년 지났는데 왜 또 왔지? Semua cerita tentang Man-wol juga sudah diketahui olehnya melalui ayahnya. Dan saat sudah tahu bahwa sekarang sudah 20 tahun berlalu, ia pun memutuskan untuk kabur ke luar negeri.
untuk menghindari takdir tersebut. Akan tetapi, ia malah ditemui oleh Manwol di dalam kereta. Awalnya, Chansong terlihat sangat berani, tapi ketika melihat betapa galaknya Manwol, ia pun merasa ciut. Bukan hanya itu saja, akibat terlalu sombong dengan keberaniannya itu, Chansong diberikan hadiah oleh Manwol, yaitu diberi kemampuan untuk melihat makhluk halus. 안 보여. Akibatnya, Chansong pun sangat syok dan ketakutan sendiri setelah dia dikejar-kejar oleh hantu. Akhirnya, Manwol pun mengusir hantu itu. Dan tak sampai situ, ia juga memperkenalkan hantu-hantu lainnya. Manwol juga memberitahu tentang roh jahat. Jika Chansong bertemu dengan arwah tersebut, ia harus menghindarinya karena arwah roh jahat sangat berbahaya. 성공하면 기회를 줄게. Setelah itu, Manwol membahas tentang takdir Chansong yang akan menjadi budaknya. Tapi Chansong menolak, dan seperti biasa, penolakan itu berakhir dengan sebuah ancaman. 역시 마음에 쏙 들어. Dan itu terbukti Chansong terus saja dihantui oleh arwah-arwah gentayangan yang sangat membuatnya merasa terganggu. 말이 없어. 찬성아. Karena sudah tak tahan dengan itu, dia pun sampai menceburkan diri ke dalam kolam renang. Lalu ternyata Manwol pun di sana yang saat itu sedang bekerja untuk membebaskan arwah seekor harimau di tempat Chansong bekerja. Untuk melakukan pekerjaannya itu, Manwol kembali mengancam Chansong untuk membantunya agar bisa dipertemukan dengan bosnya. Dan sejak saat itulah Chansong pun mulai terlibat dengan aksi-aksi mistis yang dilakukan oleh Manwol. 괴로웠네. 나와. 죽어도 죽지 않은 것처럼 이런 데 있지 말고. Sesaat setelah itu, Chansong mulai terbiasa dengan para hantu. Bahkan, ia sudah mulai berani memarahi hantu yang terus saja mengikutinya. Bukan hanya itu saja, untuk pertama kalinya ia juga tertawa dan mengobrol dengan hantu itu sambil mengantarkannya ke Hotel De Luna. Singkat cerita, saat sedang bekerja, Chansong bertemu dengan roh jahat. Bahkan roh jahat tersebut hampir saja membunuhnya. Untungnya, Manwol datang dan menyelamatkannya, lalu melenyapkan roh tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Chansong pun sangat kaget. Lalu ia pun pingsan. Dia pun lalu dibawa ke Hotel De Luna dan disapa para pegawai di sana, yang sejatinya semuanya adalah arwah. Chansong lalu diperlihatkan aktivitas di dalam hotel yang hanya bisa dilihat olehnya dan juga arwah-arwah lainnya. Setelah itu, Manwol memperlihatkan semua fasilitas yang ada di hotel itu yang membuatnya merasa tak percaya. Setelah melihat betapa anehnya semua itu, Manwol pun menjelaskan jika semua yang dilihat barusan tidaklah nyata. Begitupun dengan Manwol sendiri yang berada di antara ada dan tiada. 아무리 예뻐도 현실은 없는 거지. 이것도 현실이 아니라는 거죠? Lalu yang paling membuat Chansong merasa terkejut adalah ketika Manwol memegang dadanya dan mendengar setiap detak jantung dari Manwol. Di saat itu juga, dia sangat mengerti jika wanita yang ada di depannya ini merasa sangat kesepian. Hal itu jugalah yang membuat Chansong akhirnya memutuskan untuk bekerja di Hotel De Luna, walaupun semua pengunjung di sana adalah hantu. Baru saja dia memulai bekerja, ia langsung didatangi oleh arwah seorang siswi yang meminta bantuan kalau tubuhnya telah dicuri dan dirasuki oleh arwah lain.
Chansong yang mendengar hal itu langsung melaporkannya kepada Manwol. 저야하고 똑같은 몸이 살아다니는 걸 봤다고? 시키지도 않은 손님을 끌고 영혼들 힐링해 주신다면서요? 뺏겼다며? 걔 몸은 지금 땅 귀신이 Dan 차지하고 tanpa 있겠지? berpikir panjang, mereka langsung mendatangi orang tua siswi yang tubuhnya telah dicuri tersebut. Sebuah fakta pun terungkap. Ternyata tubuh tersebut merupakan siswi jahat yang sering membuli arwah yang memasukinya. Sampai-sampai tanpa sengaja ia membunuhnya. Arwah si siswi yang sering dibuli itu lalu curhat kepada Chansong kalau ia masih ingin hidup. Hal itu tentu saja membuat Chansong menjadi marah, sedangkan arwah siswi jahat mencoba membodoh-bodohi Manwol yang sebenarnya Manwol sudah tahu kalau arwah tersebutlah penjahat sebenarnya. Manwol kemudian berbicara jujur kepada orang tua si arwah, yaitu tentang pembunuhan yang melibatkan putrinya. Ia juga memberikan sebuah solusi untuk itu. Tapi lagi-lagi nih guys, tentu saja semua itu tidak gratis. Nah, agar terbebas dari tuntutan polisi, Manwol menyarankan untuk melenyapkan sebuah barang bukti berupa kalung. Tapi ternyata guys, itu semua hanyalah jebakan Manwol bagi si arwah siswi jahat. Karena ketika kalung itu dilenyapkan, maka si arwah jahat itu pun akan ikut lenyap. Sementara si siswi yang sering dibully bisa hidup dengan nyaman di tubuh orang lain tanpa ada lagi yang membulinya. 내 목걸이라는 거죠. 다 없었던 일인 거예요. 우리 유나는 잘 살아야지. Setelah itu, Manwol terlihat begitu senang sekali karena mendapatkan banyak sekali emas setelah membodoh-bodohi keluarga siswi jahat tadi. Melihat Manwol yang sangat matre itu, Chansong pun bertanya apakah di masa lalu ia seperti itu juga atau tidak. Bukan hanya itu saja, Chansong juga mengaku jika ia sudah mengetahui semua tentang Manwol. Ternyata dia selalu bermimpi tentang masa lalu Manwol sejak dia diberi sebuah bunga oleh si nenek dewa. Saat itu jugalah dia menyimpulkan jika Manwol selama ratusan tahun ini tengah menunggu seorang pria itu sepertinya benar. 그래서 가장 그리운 건 만월이라는 이름을 쓰는 법을 알려주는 사람. Karena setelah perkataan dari Chansong, Manwol langsung kembali mengingat masa lalunya. Di sini, Manwol langsung bertanya-tanya, mungkinkah Chansong itu adalah reinkarnasi dari pria yang dirindukannya? Kekagetannya pun tak hanya sampai di situ saja. Ketika Chansong memegang pohon yang sudah mati, tiba-tiba saja pohon itu tumbuh lagi. 나무가 Melihat 변했습니다. itu, Manwol malah marah dan mengatakan jika itu merupakan pertanda buruk. Ditambah lagi, Chansong kembali membahas tentang pria yang dirindukan olehnya dan mengira jika pria itu adalah dirinya sendiri. Chansong juga menganggap jika Manwol marah karena ketahuan jika ia sedang merindukan seorang pria. Setelah itu, Manwol pun langsung meminta Chansong membuktikannya jika memang ia memimpikan masa lalunya. Tapi tentu saja dia tak bisa dengan semudah itu memimpikannya lagi. 너 때문에 보기 흉하게 파래졌어. 내가 제대로 확인해봐야겠어. 구천성? 찾아. Paginya, perlakuan Chansong terus-menerus membuat Manwol semakin bertanya-tanya. Ditambah lagi perlakuan-perlakuan itu sangat mirip dengan pria yang ditunggunya ratusan tahun yang lalu. Nah, karena tak tahan, Manwol akhirnya malah mengusir Chansong dan memecatnya. Tapi perkataan bosnya itu tak dihiraukan oleh Chansong yang menganggap jika bosnya itu belum sadar dari mabuknya semalam. 계약서도 썼는데 구천성! 귀신 나다. Jadi sebelumnya nih guys, ternyata si nenek dewa yang bernama Mago ini menemui Chansong dan menceritakan tentang takdirnya dan Manwol yang ternyata sudah diatur olehnya.
Seperti pertemuannya dengan Manuel saat masih kecil, lalu saat ayahnya sedang memetik bunga di pohon tua yang membuat Manuel meminta syarat 20 tahun itu. Nah, itu semua merupakan rencananya. Chansong yang mendengar cerita itu pun mulai bertanya-tanya, dan setelah memberikan alamat rumahnya, Mago pun langsung menghilang dari sana. Chansong lalu kembali bekerja dengan ekspresi yang tak biasa. Ia terlihat senang, gembira, sambil menyapa para tamu hotel tersebut dengan ramah. Dan hal itu pun diperhatikan oleh Manuel dan para pekerja di sana. Para pekerja lalu membicarakan tentang Chansong dan pohon tua, di mana ternyata hidupnya pohon tersebut menjadi kegelisahan bagi para pekerja Hotel de Luna. Dan terungkaplah fakta jika pohon tersebut adalah sebuah simbol untuk hukuman dari Manuel. Jadi ceritanya nih guys, jika pohon yang mati itu berbunga, maka Manuel sebentar lagi akan terbebas dari hukumannya. Lalu jika Manuel bebas, sudah pasti Hotel de Luna juga akan ikut terbebas dan menghilang. Itulah yang para pekerja takutkan, karena jika itu terjadi, maka mereka akan menjadi hantu yang gentayangan tanpa tujuan. Kegelisahan mereka lalu dibicarakan kepada Manuel, namun responnya malah bodoh amat. Mereka juga menebak jika yang mengakibatkan pohon itu berbunga adalah Chansong. Sampai akhirnya mereka mengusulkan untuk mencegah pohon tua itu semakin tumbuh lebih lanjut dengan cara mengorbankan Chansong ke sebuah kamar, yaitu kamar nomor 13, di mana di dalamnya ada roh jahat yang jika manusia bertemu dengannya, maka manusia itu akan menjadi gila. Setelah sempat berembuk beberapa saat, akhirnya Manuel pun menyetujui rencana mereka. 그 노인 내가 해주겠어. 작정하고 보냈는데 지금 호텔은 13호실 손님을 만나면 사장님 허락하시겠습니까? 구천성 지금 어딨지? Ketika mereka akan melakukan rencana itu, Manuel malah melihat Chansong yang sedang tiduran di pohon tua. Dia pun terus saja memandangi Chansong yang sedang tertidur lelap itu. Hingga akhirnya Manuel malu karena tiba-tiba saja dia terbangun dan ternyata apa yang dilakukan Chansong barusan juga pernah dilakukan oleh Manuel dahulu. Dan itu bisa dibuktikan dengan sebuah daun yang dipegangnya, sama persis dengan apa yang dipegang olehnya dahulu. Tibalah saatnya Chansong akan dikorbankan. Para pekerja di sana meminta bantuan untuk mengantarkan sesuatu ke kamar nomor 13. Dan setelah menyuruh Chansong masuk ke sana, mereka pun merasa bersalah. Tapi apa mau dikata, karena itulah jalan satu-satunya agar mereka bisa tetap bekerja di hotel tersebut. 형 같아서 좋았는데 내 선비의 고결함을 내다 버린 듯하여 13호실 손님 방으로 가고 있습니다. Setelah sampai di dalam, Chansong melihat sesosok arwah yang suaranya membuatnya menjadi pusing. Kejadian itu hampir saja membuat Chansong tak sadarkan diri, hingga akhirnya Manuel datang untuk menolongnya. Ternyata Manuel telah berubah pikiran dan lebih memilih untuk menolongnya. Manuel mengatakan jika bertemu arwah roh jahat seperti dia, maka diharuskan untuk menutup telinganya. Dan karena Chansong sangat penasaran dengan roh tersebut, Manuel pun terpaksa menutup telinganya lalu menciumnya. Setelah itu, Manuel menyuruh agar dia pergi dari kamar itu setelah pintunya terbuka dan jangan melihat ke belakang, karena dia bisa gila jika melihat roh jahat tersebut. Tapi ketika Chansong sudah keluar dari pintu dan hendak pergi dari sana, ia pun mengurungkan niatnya dan malah khawatir dengan Manuel yang ternyata sudah bisa menjinakkan roh tersebut.
Chansong kembali masuk ke sana dan langsung memeluk Manwol karena dia merasa sangat khawatir. Hal itulah yang mengakibatkan roh jahat itu keluar dari kamar tersebut, lalu ia pun kabur dari sana. Setelah kejadian itu, terlihat raut wajah Manwol terhadap Chansong mulai berubah dan ia pun tersenyum sambil menakut-nakuti Chansong, lalu mempertanyakan mengapa dia menyelamatkannya. Menurutnya itu diakibatkan oleh pohon tua yang mulai berbunga, dan itu yang membuat perasaan Manwol bisa berubah. Mendengar perkataan Chansong itu, Manwol pun merasa kesal dan menyangkal perasaannya yang sudah berubah. Melihat tingkah aneh bosnya itu, Chansong kembali membicarakan tentang pria di mimpinya. Tapi sekarang pria yang lain yang ada di kehidupan Manwol dahulu, dan itu membuat Manwol kaget sekali karena Chansong tahu juga soal pria itu. Menurutnya pria itu adalah pria yang paling menyukainya di masa lalu. Di sini Manwol tak bisa menyembunyikan perasaannya yang mulai menyukai Chansong. 연우는 그 찬성 나 사랑해? Bukan itu saja, keanehan Manwol juga mulai terlihat saat sedang membantu arwah cantik yang saat itu ditolong oleh Chansong dengan perlakuan layaknya seorang kekasih, dan itu membuat Manwol protes. Lalu saat mengetahui jika Chansong akan menikahi arwah itu, dia pun tambah kaget dan lebih marah lagi. Akhirnya dia pun mulai bertindak dengan mengorbankan teman Chansong sendiri agar arwah cantik itu tak terus-menerus mengikuti Chansong. Lalu karena perbuatan itu, sekarang justru Chansong lah yang menjadi marah. Untuk mencegah hal itu, Chansong pun mendatangi Mago untuk meminta bantuannya. Akhirnya Chansong mendapatkan solusi di mana ia harus mencari pasangan yang semacam arwah itu juga di Hotel de Luna. Ternyata yang berminat untuk menjadi pasangan arwah cantik itu sangatlah banyak, tapi arwah cantik itu malah lebih memilih Chansong. Tentu saja Manwol yang mendengar kabar itu kembali murka dan mendatanginya. Chansong yang saat itu bersiap untuk melangsungkan upacara pernikahan dengan sekilas melihat Manwol sebagai seorang pengantin, tapi ia penuh dengan luka. Manwol sendiri dengan sombongnya menentang karena menurutnya pernikahan ini tanpa seizin dirinya. Chansong lalu menjawab jika ia hanya ingin menolong keinginan arwah cantik itu saja yang ingin segera menikah. Perkataan itu tentu saja membuatnya semakin kesal. Lalu ternyata nih guys, Manwol sejatinya sudah menyiapkan mempelai pria yang cocok untuk arwah cantik itu, yang tak lain adalah arwah calon suaminya di masa hidup yang saat itu tubuhnya sedang tak sadarkan diri. Tapi nih guys, masalahnya jika mereka sampai menikah, mempelai pria tersebut akan mati dan arwahnya akan dibawa oleh arwah cantik tersebut ke alamnya. Chansong yang mendengar itu langsung mencoba untuk menghentikannya, dan untungnya si arwah cantik ini adalah arwah yang baik-baik. Itu terbukti jika ia meminta kekasihnya itu untuk meninggalkannya karena ia tahu konsekuensinya jika mereka benar-benar menikah. Nah, mempelai pria itu pun sempat menolak untuk pergi, namun dengan muka seramnya si arwah wanita mengusir kekasihnya itu hingga akhirnya ia pun pergi. 돌아가. 안 돼. 사랑해요. Setelah itu, arwah cantik itu pun berterima kasih pada Chansong. Lalu ia pun pergi ke dunia orang mati, diantar oleh Chansong dan Manwol.
Melihat tragisnya kisah cinta wanita itu membuat Manuel bersikap aneh. Ia juga dengan terbuka mulai berbicara pada Chansong jika ia pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Itu membuktikan bahwa bayangan Chansong yang melihat Manuel sebagai pengantin di masa lalu adalah sebuah kenyataan. Mendengar hal itu, Chansong juga mulai jujur jika dia diperintahkan Mago untuk menjaga Manuel. 잘 들여다보고 Dan 돌보다가 itu disetujui olehnya, yang lalu meminta agar ia bisa menjadi pelanggan terakhir Chansong untuk diantar menuju dunia orang mati nanti. Di sini, Manuel pun mengutarakan bahwa dirinya menyukai Chansong, yang membuat Chansong sempat diam, dan sepertinya perasaan Manuel kepadanya sudah sangat besar. Setelah kejadian itu, Mago memerintahkan Manuel untuk menangkap sosok roh jahat yang sudah merenggut banyak nyawa manusia. Jadi roh tersebut menghabisi korbannya dengan cara menyebarkan sebuah video. Untuk menangkap roh jahat tersebut, Manuel pun membuat sebuah rencana, yaitu dengan memakai Chansong sebagai umpannya. Di mana untuk memancingnya keluar, Chansong harus menonton video tersebut. Tapi ternyata rencana itu tak berhasil karena sosok roh jahat itu sudah berpindah tempat. Setelah cara pertama itu gagal, Chansong pun menjalankan rencana kedua dengan cara mendatangi keluarga roh jahat tersebut. Lalu di sini terungkaplah fakta kenapa ia bisa menjadi jahat. Jadi, semasa hidupnya ia pernah dilecehkan dan video pelecehan tersebut sengaja disebarkan oleh si pelaku yang membuat korban akhirnya mengakhiri hidupnya. Lalu, yang membuat keluarga korban menjadi sakit hati adalah si pelaku kini malah menjadi orang sukses berkat video yang dia sebarkan itu. Mereka pun lalu menemui si pelaku dan memintanya mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya. Tapi mereka tak mendapatkan jawaban apa-apa selain kesombongan si pelaku yang kini sudah menjadi seorang pengusaha muda. Tujuan mereka ke sana hanya untuk mencuri HP si pelaku yang diduga terdapat video roh jahat tersebut. Tapi sayangnya mereka tak mendapati itu di HP si pelaku. Dan satu yang Chansong sadari bahwa video itu disimpan di laptop pelaku. Dan benar saja, si pelaku sekarang sedang ketakutan karena roh jahat itu muncul di depannya. Lalu ketika roh jahat itu akan menghabisi si pelaku, datanglah Mago yang langsung melenyapkan roh tersebut. 이대로 소멸하거라. Chansong yang tiba di sana melihat itu dan merasa sangat sedih karena tak bisa menyelamatkan roh korban pelecehan tersebut. Karena merasa tidak puas dengan keadilan yang terjadi, Manuel pun berniat membalaskan dendam dengan mengundang si pelaku untuk datang ke Hotel de Luna. Awalnya si pelaku menolak mentah-mentah undangan tersebut, tapi anehnya secara tak sadar ia justru malah mendatangi Hotel de Luna seperti terkena sebuah hipnotis. Sesampainya di sana, si pelaku diperlihatkan tempat ilusi, yaitu tempat di mana ia melakukan pelecehan kepada si korban. Dan karena ia masih belum mengakui perbuatannya, Manuel pun menggunakan ilusi, seolah-olah si pelaku akan ditabrak kereta. Ia pun mengakui perbuatannya dan lalu karirnya menjadi hancur setelah kejahatannya terbongkar ke media. Setelah misi tersebut berhasil, Manuel dan Chansong pergi ke sebuah pelabuhan yang dipenuhi dengan kapal-kapal pesiar mewah, di mana kapal-kapal itulah yang sangat Manuel idam-idamkan. Di saat bersamaan, tanpa diduga-duga, teman wanita Chansong datang ke sana. Manuel kaget melihatnya. Dengan ekspresi sedihnya, dia mengingat kenangan buruk di masa lalunya, yang ternyata pria yang ia sukai bersanding dengan wanita yang mirip sekali dengan teman Chansong tersebut. Saat di masa lalunya, si wanita itu sudah pasti dihabisi oleh Manuel, dan perlakuan yang sama juga hampir ia lakukan kepada wanita yang bernama Mira ini. Dengan kekuatannya, Manuel membuat Mira tercebur ke dalam laut. 처음부터 없었던 거야.
Nah, sebenarnya Mira ini bukanlah wanita jahat. Itu diperlihatkan ketika Manwol menemui Mago yang memperingatkannya agar tak menyentuh Mira. Manwol sendiri mendatangi Mago untuk menanyakan tentang takdirnya. Kenapa orang-orang yang mirip di masa lalunya kini satu persatu bermunculan. Ia juga menanyakan tentang pria yang sudah ratusan tahun ditunggunya. Tapi itu semua tidak dijawab oleh Mago. Di sisi lain, Chansong mulai merasa khawatir kenapa Manwol tak kunjung kembali ke hotel. Nah, di sini salah satu pegawai mengatakan jika Manwol tak akan mungkin bisa meninggalkan Hotel de Luna karena hotel ini adalah penjara VVIP baginya. Itu semua karena hukuman dari Mago akibat Manwol yang dulu hampir saja menjadi roh jahat. Kekhawatiran Chansong pun akhirnya hilang setelah Manwol kembali ke hotel. Lalu ia menanyakan kemana perginya Manwol barusan. Manwol pun lalu berbohong dengan mengatakan jika dia baru saja kembali dari pesta di suatu tempat yang padahal dia baru saja meratapi kecemburuannya terhadap Chansong dan Mira. Lalu Chansong pun berjanji jika dia akan terus berada di samping Manwol, tapi kegembiraan Manwol itu tak bertahan lama setelah mengetahui jika ternyata Mira dan Chansong tinggal bersama. Dia tahu itu karena sudah mengutus pegawainya untuk membuntuti Mira. Nah, ternyata guys, Mira sendiri menginap sementara di rumah Chansong karena di rumahnya banyak sekali gangguan makhluk halus. Dan lalu diketahui bahwa makhluk halus di sana bukanlah makhluk halus biasa. Tapi itu adalah makhluk halus hasil dari imajinasi seseorang. 네, 아니니까. 쿠파 인사는 Setelah membereskan masalah tentang makhluk halus itu, sisi jahat Manwol kembali muncul ketika ia mengundang Mira ke Hotel de Luna. Di sana, dia berniat membuat Mira menderita dengan membuat sebuah arwah imajinasinya. Dia melakukan itu karena ia sangat iri setelah melihat kebahagiaan Mira. Terlebih lagi, Mira sangat mirip dengan wanita yang sangat ia benci di masa lalunya. Chansong yang mengetahui hal itu langsung menyuruhnya untuk menghentikan semuanya. Namun Manwol menolak dan ia justru membebaskan Chansong yang selama ini menjeratnya. Dan perintah itu pun ditolak oleh Chansong karena ia masih dalam pendiriannya, yaitu dia akan terus berada di samping Manwol. 인생에서 가장 불행한 구찬성. Karena Manwol menolak untuk berhenti, Chansong akhirnya menolong Mira dengan cara memasukkan arwah buatan itu ke dalam tubuhnya sendiri, yang membuat keduanya pun akhirnya pingsan. Setelah kejadian itu, Manwol jadi banyak menyendiri dan melamun, membayangkan masa lalunya, dan terungkaplah fakta jika wanita yang mirip Mira itu adalah seorang putri, dan pria yang disukai oleh Manwol ternyata hanya berpura-pura saja mendekatinya. Karena sebenarnya ia mendekati Manwol agar ia bisa menangkapnya dan juga semua teman-teman banditnya. Lalu karena prestasinya itu, pria yang disukai oleh Manwol itu naik pangkat dan menikahi Tuan Putri. Dari situlah kemarahan Manwol tak terbendung lagi dan lamunannya tersebut terhubung dengan mimpi Chansong. Mengetahui fakta itu, Chansong pun merasa panik, ditambah lagi ketika ia tahu jika Manwol sedang pergi entah kemana. Ketika Chansong kembali ke hotel, bangunan itu ternyata sudah kosong. Di sini Chansong sadar jika Manwol sudah benar-benar meninggalkannya. Ternyata saat Chansong tak sadarkan diri, Manwol berpamitan sambil mengusap pipi Chansong. Ia juga menceritakan takdirnya yang sangat menyiksa kepada Chansong yang masih pingsan itu. Ternyata para pegawai hotel mengintip Chansong yang sedang bersedih karena ditinggal bosnya itu. Dan setelah itu, Manwol kembali marah-marah setelah mengetahui jika gedung barunya untuk beroperasi sangatlah jelek. Itu semua karena uang mereka tak cukup untuk menyewa gedung yang layak karena mereka sudah kebanyakan hutang. Di sisi lain, Chansong pun menemui Mako untuk menanyakan di mana keberadaan Manwol.
Tapi dia tak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Mago malah menyuruhnya untuk kembali menjadi manusia normal dengan cara memberikan sebuah obat yang bisa menghilangkan indera keenamnya. Hal itu jelas saja ditolak oleh Chansong karena dia tak akan menyerah untuk mencari Manwol dengan alasan kalau dia telah menyukainya. Mendengar alasan tersebut membuat Mago akhirnya tenang. Chansong lalu kembali merenung di gedung kosong bekas Hotel de Luna beroperasi. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seseorang yang bertugas mempromosikan penjualan gedung tersebut. Dan ternyata dia mempunyai nomor ponsel Manwol. Manwol sendiri merasa kaget karena ditelepon oleh Chansong, sementara Chansong merasa tak terima setelah pemecatannya yang secara sepihak dari bosnya itu. Setelah itu, Manwol pun kembali membayangkan awal pertemuannya dengan Chansong, di mana saat itu dia menolak mentah-mentah untuk bekerja dengannya. Tapi sekarang, justru Chansong sendiri yang mencarinya. Manwol juga mengenang saat pertama kalinya Chansong menyapa tamu hantu mereka, yang saat itu dia terlihat sangat ketakutan. Dan lalu, hayalan itu pun menjadi kenyataan setelah Chansong datang bersama tamu kehormatan hotel tersebut, yang membuat Manwol menjadi kaget. Ternyata Chansong berhasil menemukan Hotel de Luna berkat mantan bosnya yang sudah meninggal dan mengunjungi Chansong di rumahnya untuk melihat lukisan yang pernah dimilikinya. 구찬성? 멋진 곳이구만. 입실 안내해드리겠습니다. Manwol sendiri masih merasa kesal dengan Chansong dan ia terus saja mengoceh dengan kedatangan Chansong ke sana. Akan tetapi, ocehannya itu berhenti setelah mantan bos Chansong memberikan sebuah amanat untuk menjual lukisan yang pernah ia berikan, yang ditaksir harganya sangatlah mahal. Hal itu pun sukses membuat penyakit matre Manwol kembali 그 kambuh. 그림도 이 사기꾼. 사기 아닙니다. 반으로 나눠. 싫습니다. 됐어. 너 나가. Singkat cerita, Hotel de Luna kedatangan tamu arwah yang ternyata adalah salah satu dewa. Dan setelah kedatangannya itu, Hotel de Luna mengalami banjir yang membuat Manwol merasa panik. Ternyata arwah tersebut bukanlah arwah sembarangan. Ia dijuluki sebagai dewa air penunggu sumur di daerah tersebut. Untuk menghentikannya, Manwol memerintahkan pegawainya untuk membuat arwah tersebut nyaman agar banjir di hotelnya itu bisa berhenti. Tapi arwah itu meminta agar Chansong sendirilah yang datang ke kamarnya. Dan itu tentu saja ditentang oleh Manwol yang terlihat sangat khawatir. Akan tetapi, Chansong harus melakukan pekerjaannya itu. Yang membuat Manwol pun langsung datang ke kamar tersebut dan menggedor-gedor pintunya dengan hati yang tak tenang. Setelah dia masuk ke kamar, terlihat ruangan itu seperti ruangan yang sangat suram. Arwah itu juga bercerita kepada Chansong jika dia sedang merasa kesal karena sudah tak ada lagi yang memujanya. Untuk mendapatkan solusi, arwah tersebut memperlihatkan ketakutan dari Chansong sendiri. Yang pasti ketakutannya itu ada hubungannya dengan Manwol. Setelah itu, arwah tersebut pun memberikan sebuah kunci kecil sebagai perwujudannya. Lalu Chansong pindahkan kunci tersebut ke sebuah kolam kecil di taman buatan yang saat itu juga berubah menjadi air mancur yang sangat indah. Manwol lalu penasaran tentang apa yang sudah Chansong bicarakan dengan dewa air tersebut. Chansong lalu menjelaskan jika ketakutan terbesarnya adalah kehilangan Manwol dan bayangan yang diperlihatkan oleh roh tadi adalah ketika Manwol dilenyapkan oleh Mago di depan matanya. Mendengar itu, Manwol pun langsung terdiam. Singkatnya, ternyata mantan bos Chansong akan menjodohkan putrinya dengannya, yang tentu saja membuat Manwol kembali murka. Bahkan Manwol juga sengaja mencegah Chansong untuk bertemu dengan pegawainya yang ditugaskan untuk menjodohkannya dengan cara menyembunyikan Chansong di balik pintu. Hal itu pun langsung membuat mereka berdua merasa sedikit canggung. Di sini, Manwol kembali mengingat perkataan pegawainya yang disuruh untuk menjodohkan putri mantan bosnya itu. Pegawainya itu menceritakan dengan berlebihan seolah-olah Chansong merasa sangat bahagia. Alhasil Manwol pun malah membayangkan kebahagiaan dari Chansong. Setelah itu, Manwol pun ngambek dan cuek kepada Chansong.
Dan saking seringnya dia begitu, Chan Song pun sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk membuat Manwol kembali ceria, yaitu dengan uang. Ternyata Chan Song sudah berhasil menjual lukisan mantan bosnya itu dengan harga yang sangat mahal. Tentu saja Manwol kembali ke sifat aslinya yang seakan glamor, padahal faktanya banyak sekali hutang. Masih dalam rangka menyenangkan suasana hati Manwol, Chan Song mengajaknya untuk ke perpustakaan. Di sana, ia bertemu sosok roh yang dimana diketahui roh tersebut menyimpan sebuah rahasia di buku yang akan dia baca. Roh tersebut memintanya untuk menghilangkan bukti dari rahasia yang ia simpan itu. Dan yang membuat Chan Song merasa kaget adalah bukti yang akan dilenyapkan itu merupakan foto semasa kecilnya dia. Manwol yang mendengar hal itu tampak kaget dan sedih. Ia juga berniat untuk menghibur Chan Song, tapi niatnya itu ia urungkan karena gengsi untuk melakukan itu. Di sini, Chan Song pun menebak jika roh itu merupakan ibu kandungnya yang belum pernah ia lihat sejak ia dilahirkan. Dia juga menganggap jika ibunya tak menginginkannya untuk hidup. Hal itu pun membuat Manwol sangat murung dan sedih, sampai-sampai ia akan pergi untuk mabuk-mabukan. Tapi niatnya itu tak jadi setelah ia melihat ada seorang pria yang sangat mirip dengan pria yang ada di masa lalunya. 경찰이 됐네. Hal itu membuat Manwol yang langsung meneteskan air matanya sambil bersyukur karena pria yang dekat di masa lalunya hidup dengan baik. Nah, pria yang diketahui bernama Yeon-woo ini sekarang berprofesi sebagai seorang polisi. Berhasil membuat Manwol bahagia, sekarang giliran Manwol melakukan sesuatu untuk membuat Chan Song kembali ceria. Manwol pun lalu menemui roh ibu Chan Song dan entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas saat ia bertemu dengan Chan Song di pintu dunia orang mati, ibunya itu merasa sedih seolah-olah mengetahui kalau Chan Song adalah anaknya. Setelah mengantar ibunya, Chan Song pun bertemu dengan Manwol di depan pohon tua. Mereka berdua membicarakan tentang takdir mereka masing-masing. Yang jelas, di sini Manwol berterima kasih pada Chan Song karena berkatnya ia bisa bertemu dengan reinkarnasi orang-orang di masa lalunya. Tapi satu hal yang pasti, jika dia akan tetap membalaskan dendamnya kepada orang-orang di masa lalunya yang sudah membuatnya menderita. Mendengar itu, Chan Song pun tak akan membiarkan Manwol melakukannya karena dia tak mau kehilangan Manwol di kehidupannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka pun akhirnya saling berpelukan, dibarengi dengan pohon tua yang bermekaran. Besoknya, setelah seharian bekerja, mereka pun makan bersama. Di sini, mereka pun mulai merasa dekat dan saling bercanda satu sama lain. Setelah itu, Chan Song ditemui seorang ibu yang menurutnya ia adalah seorang yang penting karena merupakan seorang pebisnis terkenal. Namun anehnya, ibu itu meminta Chan Song untuk mengantarkannya ke Hotel De Luna. Dan yang lebih membuatnya kaget adalah ketika ibu itu tahu semua tentang hotel tersebut. Ternyata ibu ini adalah mantan manajer di sana dan Chan Song pun langsung mengantarkannya ke hotel. Sesampainya di sana, ia pun disambut baik oleh para pegawai hotel yang sangat menghormatinya. Nah, niat ibu itu ke Hotel De Luna tak lain adalah untuk bertemu dengan Manwol yang saat itu terlihat biasa saja dan sombong di hadapannya. Tapi itu semua tak berlangsung lama. Setelah ibu itu memberikan sebuah hadiah mahal, Manwol berubah menjadi sangat ramah. Adapun hadiah tersebut tidaklah gratis. Ternyata ibu itu meminta anaknya untuk bermulan madu di sana. Nah, faktanya saat bulan purnama, hotel tersebut bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan terungkaplah keistimewaan hotel ini, di mana dulu pernah ada sepasang pengantin yang tanpa sengaja bermalam di sana. Dan anak hasil dari bulan madu itu akan menjadi anak yang sangat sukses nantinya. Untuk menyambut tamu istimewa itu, para pegawai sibuk mempersiapkan semua, termasuk bunga-bunga yang terlihat sangat romantis. Nah, di tengah kesibukan tersebut, Chan Song melihat ada bunga yang indah dan ia pun mengambil setangkai. Lalu ia berikan kepada Manwol. Di sini Manwol berpura-pura marah yang padahal dia merasa sangat senang. Dan itu bisa dibuktikan ketika Chan Song mengingatkan momen ketika mereka berpelukan.
살아있네. 나를 믿어요. Beberapa hari kemudian, Chansong mendapatkan kabar dari sahabatnya sendiri, di mana sahabatnya itu akan melamar kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya mengalami sebuah kecelakaan. Saat itu, sahabatnya pun tak tahu keadaan dari kekasihnya itu dan berniat akan melihat keadaannya, tapi Chansong mencegahnya karena dia sudah tahu jika kekasih sahabatnya itu sudah meninggal. Perkataan itu pun membuat sahabatnya langsung marah dan tak terima. Sahabatnya itu pun tetap memaksa ingin melihat kekasihnya. Chansong lalu mengajaknya ke Hotel de Luna. Chansong juga dengan jujur mengatakan semua kebenaran tentang hotel tempat bekerjanya itu. Dan karena saat ini sedang terjadi gerhana bulan, maka semua manusia akan bisa melihat semua roh yang ada di dalam hotel tersebut. Dan ketika benar-benar bertemu kekasihnya di sana, sahabatnya itu pun percaya jika kekasihnya memang sudah benar-benar meninggal. Di sana, sang kekasih mengungkapkan rasa sayangnya untuk terakhir kalinya sebelum ia benar-benar menghilang. Pertemuan mereka itu disaksikan oleh Chansong yang merasa sangat sedih, merasakan apa yang sahabatnya rasakan, dan perasaan tersebut juga dirasakan oleh Manwol yang juga mengetahui kejadian tersebut. 미안해요. 안녕. Setelah kejadian tersebut, Chansong kembali ditemui oleh si ibu mantan manajer untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga menawarkan sebuah pekerjaan padanya apabila sudah tak bekerja lagi di Hotel de Luna. Hal itu tentu saja ditolaknya dan ia pun merasa kaget ketika mengetahui pembicaraan antara si ibu dengan Manwol. Ternyata Manwol akan memecatnya dalam waktu yang tak lama lagi. Di saat bersamaan, ketika Chansong sedang bersedih, bunga pemberiannya itu pun layu. Tak lama setelahnya, Chansong mendapatkan kabar tentang pelaku pembunuhan yang tengah diselidiki oleh Yuna yang kini ikut bekerja di Hotel de Luna. Dan yang membuatnya kaget adalah ketika orang yang dimaksud Yuna adalah kenalannya sendiri. Perlu diketahui di sini guys, bahwa sebelumnya Yuna sedang menyelidiki sebuah pembunuhan berantai yang dialami beberapa roh yang ia temui. Di sisi lain, Mago ternyata memiliki kembaran yang ternyata adalah seorang dewa kematian. Ia pun mengancam Manwol dan ancamannya itu tak sedikit pun membuat Manwol gentar. Sampai akhirnya kembaran Mago itu membawa-bawa nama Chansong yang membuat Manwol merasa ketakutan. Ternyata yang paling ditakuti oleh Manwol adalah kehilangan Chansong. Dan ketakutan itulah yang bisa menggugurkan bunga-bunga di pohon tua yang saat ini satu persatu kelopak bunganya mulai berguguran. Kembali ke Chansong yang berpura-pura tidak tahu apa yang dilakukan oleh kenalannya yang bernama Jiwon itu, sampai akhirnya Chansong berkata to the point tentang apa yang telah dilakukan oleh Jiwon. Bahkan Chansong menebak jika botol-botol yang ada di sana adalah darah korban-korban dari Jiwon. Mengetahui jika Chansong sudah tahu semuanya, Jiwon pun berniat akan membiusnya. Akan tetapi, Chansong balik melawannya. Di saat yang bersamaan, Yuna kembali ke TKP dan melihat banyak sekali orang yang saat itu di TKP. Lalu ia pun menganggap jika Chansong telah mati dan itu ia laporkan kepada pegawai hotel yang langsung disampaikan kepada Manwol. Mendengar kabar itu, semua pegawai pun merasa sedih. Bahkan Manwol tidak bisa menyembunyikan kesedihannya sampai-sampai ia memarahi para pegawainya. Tapi kesedihan dan kemarahannya itu usai ketika mengetahui jika Chansong baik-baik saja dan kembali ke hotel. Dan ternyata yang dilihat Yuna saat orang-orang berkumpul bukan sedang menonton jenazah, melainkan menonton Jiwon yang hendak bunuh diri, dan itu pun berhasil dicegah oleh Yeonwoo. Setelah itu, dengan penuh perhatian, Manwol pun mengobati luka Chansong. Di sisi lain, Jiwon ternyata berhasil kabur dan kembali nekat akan bunuh diri. Sebelum ia melompat dari atas gedung, Chansong datang dan mengatakan jika ia ternyata sudah tahu jika Jiwon ini adalah seorang psikopat sejak dulu.
Nah, sesaat sebelum benar-benar melompat, Jiwon sempat update status di sosial medianya. Dan setelah ia melompat, ia pun menjadi roh jahat. Bahkan saking jahatnya, Manwol pun tak mampu untuk melenyapkannya. Jadi ternyata kekuatan Jiwon berasal dari update statusnya tadi yang mengundang komentar negatif dari orang-orang yang membacanya. Dari situlah ketakutan dan kekhawatiran Manwol kepada Chansong kembali muncul sambil membayangkan perkataan kembaran Mago beberapa waktu lalu. Setelah itu, Manwol pun menyuruh agar Chansong tak jauh-jauh darinya sebelum roh jahat Jiwon benar-benar tertangkap. Nah, untuk menangkap Jiwon, Manwol meminta bantuan pada dewa kematian yang lain. Dan sebagai gantinya, Manwol harus mengambil seorang manusia yang dewa kematian pun tak sanggup melakukan itu. 내일도 한 건 처리해줘야겠다. 딜. Lalu, rencana untuk mengambil roh manusia itu pun akan dilakukan. Seperti biasa, yang menjadi umpan adalah Chansong. Ia berpura-pura menjadi seorang pasien. Diketahui target mereka adalah keluarga dari seorang dokter. Setelah bertemu, Chansong beralasan jika ia ke sana bukan untuk berkonsultasi penyakitnya, melainkan ia akan konsultasi masalah keuangannya yang semakin menipis. Nah, mengetahui hal itu, sang dokter pun langsung menawarkan untuk membeli garis tangan Chansong dengan harga yang sangat mahal. Dan itu menjadi pertanyaan sendiri bagi Chansong, untuk apa garis tangannya? Ternyata garis tangannya akan ditanamkan kepada tangan anak si dokter yang saat ini sedang sakit, dan faktanya kedua garis tangan orang tuanya pun sudah ditanamkan yang mengakibatkan mereka berubah mendadak menjadi tua. Saat akan melakukan pengambilan garis tangan itu, Chansong membicarakan tentang kehidupan anak si dokter yang menurutnya jika takdir hidupnya akan ditentukan sendiri oleh si anak tersebut. Mendengar hal itu, sang dokter pun langsung panik dan pulang karena ternyata anaknya sudah meninggal, dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Manwol atas pilihan dari anak itu sendiri yang beralasan jika dia tidak ingin melihat orang yang disayanginya terus-menerus bersedih. 나는 그게 너무 내가 가면 Perkataan itu pun berhasil membuat Manwol melamun dan teringat jika itu bisa saja terjadi pada Chansong. Mereka pun lalu bertemu dan membicarakan tentang pertama kali mereka berjumpa yang kebetulan juga berada di tempat yang sama, dan saat itu Chansong sangat ketakutan karena dikejar sosok hantu. Namun saat ini ketakutan itu dirasakan oleh Manwol yang sangat ketakutan jika dia akan kehilangan Chansong. Di saat bersamaan, bunga-bunga lebat yang ada di pohon tua benar-benar berguguran. 지고 있어. 너무 슬프니까. Setelah berbicara cukup serius, mereka kembali bercanda yang seperti biasa. Manwol selalu terlihat sombong dan bertahan saat Chansong menggodanya. Sementara itu, roh Jiwon masih belum bisa ditangkap. Bahkan Dewa Kematian menganggap jika roh Jiwon terlalu licin untuk ditangkap. Ia hanya bisa mengetahui jika Jiwon akan bersembunyi di tempat yang gelap. Dan sampai saat ini, dia masih terus berkeliaran di semua tempat-tempat yang gelap. Yang menjadi target Jiwon adalah orang-orang terdekat dari Chansong. Salah satunya adalah Sanchez, sahabat baiknya. Tapi beruntungnya Dewa Kematian berhasil mencegah itu. Semua kejutan itu langsung diceritakan kepada Manwol yang kemudian memperingatkan Sanchez agar ia selalu berada di tempat yang terang. Nah, sebenarnya Manwol juga teringat dengan Mira, tapi ia berniat mengabaikannya agar Mira celaka. Untungnya niat itu tak berlangsung lama, dan saat sudah sadar ia memberitahu Chansong Mira dalam bahaya. Di sisi lain, Mira sedang berada di bioskop dan sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Di sana pun ada roh Jiwon yang terus memperhatikannya, tapi untungnya ia tak sempat mengganggunya karena Mira langsung keluar dari sana. Di luar, Mira pun bertemu dengan Chansong dan Manwol yang masih berdebat, dan ternyata terungkaplah fakta jika Chansong dan Mira hanyalah sebatas sahabat, dan pria yang Mira tunggu sebenarnya adalah Yeonwoo. Dan saat ini mereka sedang berkencan. Mendengar nama Yeonwoo, mereka pun lalu panik karena ternyata ia sudah pingsan oleh roh Jiwon di dalam bioskop.
Setelah kejadian itu, Manwol pun dibuat kaget dengan perlakuan Mira kepada Yeonwoo karena sejatinya di masa lalu Mira lah yang membunuh Yeonwoo. Hal itu sangat terbalik di kehidupannya saat ini. Chansung pun juga ikut menceramahi Manwol jika mereka berdua itu berbeda dengan orang di masa lalunya walaupun muka mereka terlihat sama. Setelah kejadian itu, Manwol kembali teringat dengan kenangan pahit di masa lalunya yang menghantuinya. Seperti saat ia akan membalaskan dendam pada pria yang ia sukai. Dan yang anehnya, saat pria itu akan dibunuh, ia memperlihatkan muka sedihnya dan mengatakan jika ia sangat bersyukur masih bisa melihat Manwol. Sampai akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan memeluk Manwol yang saat itu sedang memegang pedang bulan. Dan untuk pertama kalinya, pria itu mengatakan semua perasaannya terhadap Manwol yang terlihat sangat tulus. Manwol yang mendengarnya pun sangat sedih dan tak percaya. Dia juga membakar istana dan menghabisi banyak prajurit di sana. Akibat itulah Manwol dihukum oleh Mago. 고통스럽고 비참하게 죽어야 돼. 글자를 제대로 외웠네. 아직 많은 자들의 몫이 남아. 이성도 불태워 버릴 거야. Di lain hari, Chansung membantu mencari seorang anak manusia yang tanpa sengaja masuk ke Hotel de Luna. Dia mengira jika anak itu masuk ke dalam lorong dan saat itu juga dia mengejarnya ke dalam. Di sisi lain, ternyata anak itu sudah ditemukan dan anak itu juga mengatakan jika ia melihat Chansung memasuki lorong tadi di depan Manwol serta pegawai lainnya. Seketika itu, semuanya pun menjadi panik, terlebih lagi Manwol yang hampir menangis. Ternyata lorong tersebut adalah sebuah pintu masuk ke dunia orang mati atau batas antara manusia dengan alam gaib, yang mana jika seorang manusia masuk ke sana, dia akan tersesat di dalamnya. Fakta itulah yang membuat Manwol semakin panik dan khawatir. Tapi kekhawatiran itu pun hilang saat Chansung keluar dari lorong itu. Dan saat itu juga Manwol pun langsung memeluknya. Tapi ada yang aneh dengan Chansung karena ia sama sekali tak mengucapkan satu kata pun. Terlebih lagi pelukan itu terasa tak asing bagi Manwol. Ternyata Chansung telah diselamatkan oleh jelmaan kunang-kunang yang merupakan pria yang disukai Manwol di masa lalu yang bernama Jung Myung. Setelah itu, Chansung pun langsung diinterogasi oleh para pegawai yang sangat mengkhawatirkannya. Padahal menurut mereka untuk bisa keluar dari lorong itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bukan hanya mereka yang penasaran, Manwol juga sangat penasaran. Dia saat ini menganggap jika Chansung adalah reinkarnasi dari Jung Myung. Hal itu pun lalu diperkuat ketika Mago menemuinya dan mengatakan jika memang benar Chansung adalah reinkarnasi dari Jung Myung. Itu bisa dibuktikan ketika Mago memberikan sebuah hiasan rambut yang diberikan pada Manwol, sama persis yang diberikan oleh Jung Myung di masa lalunya. Mago lalu menyerahkan semuanya pada Manwol, apakah dia akan meneruskan balas dendam itu atau akan menghentikannya. 내가 1000년이 넘게 미워하던 사람 시간 끝에 겨우 온 사랑으로 구찬성이냐고. 너의 선택이다. Sejak saat itu, ekspresi Manwol berubah dan penuh dengan dendam ketika melihat Chansung. Bahkan ada saat di mana ia akan menghabisi Chansung dengan penuh amarah. Dan untungnya itu adalah khayalannya saja. Bukan sampai di situ saja, di tengah kemarahannya, Manwol dengan sengaja memberikan hiasan rambut itu kepada Jiwon dengan alasan Jiwon akan bisa bertambah kuat dan bisa menghabisi orang yang Manwol cintai. Hal itu dia lakukan karena ia tak bisa melakukannya sendiri dan semua perbuatannya tadi diceritakannya kepada Chansung dengan jujur. Manwol juga mengatakan jika Chansung adalah reinkarnasi dari Jung Myung, pria yang sangat ia cintai yang lalu mengkhianatinya.
Dewa Kematian yang mengetahui pembicaraan mereka berdua memperingatkan Chansong jika Jiwon sampai memakai benda milik Manwol itu, maka dia akan menjadi iblis yang kuat. Chansong yang mengetahui hal itu pun tak menyangka dan langsung menemui Manwol untuk menjelaskan semuanya, tapi sayangnya ia malah diabaikan. Pada akhirnya dia pun menemui Mago, tapi yang ada di sana hanyalah adiknya saja. Lalu adik Mago memperlihatkan Jung Hyung yang berbentuk kunang-kunang di dalam sebuah toples. Lalu Chansong pun mengingat jika kunang-kunang itulah yang pernah menolongnya waktu itu. Dan terungkaplah fakta jika Jung Myung adalah tamu yang paling pertama di Hotel de Luna. Sekaligus ia mendapati janjinya untuk menemani Manwol sampai akhir hukumannya. Mengetahui hal itu, Chansong pun hendak memperlihatkan sosok Jung Hyung itu kepada Manwol, tapi niatnya itu ditentang oleh adik Mago, apalagi saat ini ia sedang diburu oleh Jiwon. Adik Mago juga menyarankan agar dia merebut kembali benda yang diberikan oleh Manwol kepada Jiwon sebelum ia menjelaskan semua kebenarannya itu. Nah, dengan tipu muslihatnya, Chansong pun akhirnya berhasil menangkap Jiwon dengan bantuan dari semua pegawai hotel dan juga malaikat maut. Chansong juga mengatakan jika benda yang diberikan oleh Manwol hanyalah sebuah jebakan saja. Lalu ketika Jiwon membuang benda itu, malaikat maut pun datang dan langsung menangkapnya. 셋을 모아 Di sisi lain, ternyata Manwol sudah pasrah ketika akan dilenyapkan oleh Mago karena dia memilih untuk balas dendam. Tak lama kemudian, Chansong pun datang dan menghentikan pertengkaran mereka berdua. Ia juga mengembalikan benda milik Manwol, tapi itu tak disambut baik olehnya. Sampai akhirnya, dia meminta Manwol untuk membunuhnya saja apabila itu bisa membuat Manwol sadar. Dan saat benda itu berubah menjadi pisau, Manwol pun kembali tak bisa membunuh Chansong. Sampai akhirnya, Chansong menceritakan semua kebenaran yang sudah ia ketahui. Dia berhasil membuat Manwol menjadi cukup tenang saat itu. 그래야 당신이 비워질 수 있을 테니 물든 달에 어떤 일이 있었는지. Chansong lalu mengundang Mira dan Yunwo untuk berkunjung ke Hotel de Luna. Sesampainya di sana, mereka pun disambut baik dan diberikan sebuah minuman yang di atasnya terdapat kelopak bunga pohon tua. Ternyata minuman itu membuat mereka pingsan dan kenangan mereka melayang-layang ke masa awal di mana Manwol menjadi seorang pendendam. Fakta demi fakta pun mulai terungkap, seperti pengkhianatan yang dilakukan oleh Jung Hyung adalah hanya untuk menyelamatkan Manwol, dan Yunwoo pun sudah tahu tentang kebenaran itu. Lalu fakta dari Mira ternyata adalah orang yang baik, karena ternyata semua itu adalah perintah dari sang raja, dan Hyung Jung pun tak bisa untuk menolaknya. Dari situlah kebencian Manwol mulai menghilang. Mago juga memberitahukan Manwol untuk melihat wujud asli Hyung Jung dengan cara menyebutkan namanya. Setelah melakukan itu, akhirnya dia bertemu dengan orang yang selama ratusan tahun ia tunggu. Tapi kali ini perasaannya sudah berubah, yang berakhir mereka saling memutuskan hubungan yang selama ini saling terikat, yaitu Jung Hyung dengan janjinya untuk menemani Manwol selama masa hukumannya dan Manwol dengan hukumannya. 내가 월령수에 묶여 다 비워진 것 같아. 그게 마지막이구나. Hukuman terakhir dari Mago yaitu Manwol harus mengantarkan Jung Hyung ke alamnya. Mago juga mengatakan jika Jung Hyung dibiarkan terus di dunia ini, maka dia akan musnah dan tak akan bisa bereinkarnasi. Keesokan harinya, Chansong mengantarkan Manwol dan Jung Hyung ke pintu dunia orang mati. Manwol juga berjanji akan cepat kembali. Setelah itu, Chansong bekerja seperti biasa, melayani para tamu hotel dengan baik. Dan setelah cukup lama, Manwol belum juga kembali. Terlebih lagi, pohon tua yang tertanam di hotel sudah mengering dan mati. Hal itu pun membuat Chansong merasa sangat was-was. Kalau-kalau dia tak akan bisa lagi bertemu dengan Manwol. Berhari-hari dia selalu menunggu di depan lorong pintu dunia orang mati, berharap Manwol pulang. Sedangkan Manwol sendiri saat itu masih berada di atas jembatan untuk mengantarkan Jung Myung ke alamnya. Ternyata
Sejak awal, Manwol sendiri sudah tahu resiko mengantar Jung Hyung ke sana, yaitu ia tak bisa pulang. Itu dibuktikan ketika salah satu pegawainya memberikan obat penghilang indera keenam untuk Chan Song yang dititipkan oleh Manwol sebelum ia pergi. Hal itu tentu saja membuat Chan Song merasa kaget dan tak akan meminum obat itu karena ia percaya jika Manwol pasti akan kembali. Berhari-hari setelah itu, Mago memerintahkan Chan Song untuk membawa sebuah bunga yang bernama bunga bulan, di mana bunga itu hanya ada saat Hotel de Luna berada di era kerajaan Joseon. Awalnya Chan Song merasa ragu untuk kembali ke masa lalu, tapi ketika tahu jika dia akan bertemu dengan Manwol di sana, Chan Song pun menerima tawaran tersebut. Ia lalu disuruh untuk memutari pohon tua sampai ada sebuah pintu untuk menuju ke masa lalu. Setelah memasuki pintu itu, ia pun tiba di masa lalu dan bertemu dengan semua pegawai Hotel de Luna yang tentunya tak mengenalinya. Ia juga bertemu dengan Manwol yang saat itu sedang gila-gilanya berjudi karena ia dibantu oleh hantu penjudi. Tentu saja Manwol tak mengenali Chan Song, tapi walaupun begitu, Chan Song tetap bersikap seperti seorang manajer hotel. Dia melarang Manwol untuk terus-terusan berjudi dan juga mengurusi hal-hal lainnya yang mengesalkan yang dilakukan oleh Manwol. Hal itu tentu saja membuat Manwol bingung siapa sebenarnya pria ini. Dan satu-satunya yang tahu kalau Chan Song yang datang dari masa depan adalah adik dari Mago. Lalu ia memberikan sebuah bunga bulan seperti apa yang diminta oleh Mago. 쇠고랑 차고 들어갑니다. 안 그래도 그만둘 내 손모가지를 걸지. 너도 머리 하나는 끝내준다고. 많이 사랑하는 사람입니다. 나도 돌아가서 후회할지도 모르겠네. Setelah mendapatkan bunga itu, Chan Song pun kembali ke masa sekarang. Dan tepat saat dia kembali, Mago memberitahunya jika Manwol pun sudah kembali. Dengan penuh kerinduan, Chan Song pun langsung berlari menemuinya, lalu memeluknya. 늦어서 미안. Berhari-hari, Chan Song selalu berada di sisi Manwol, yang tentu saja membuat perasaan Manwol jadi ceria dan senang. Di sini, Chan Song juga menceritakan jika ia diberi misi oleh Mago untuk pergi ke masa lalu untuk mengambil sebuah bunga. Ternyata dari bunga itu akan dibuat sebuah ramuan, dan jika ramuan itu diminum oleh seseorang, maka orang tersebut akan berakhir seperti Manwol, dan itu berarti Mago sudah bersiap mencari pengganti Manwol yang sudah selesai masa hukumannya. Mengetahui hal itu, para pegawai pun berinisiatif membuat sebuah kenangan, yaitu berfoto bersama untuk yang terakhir kalinya. 사진은 처음인데. 하나. Tapi di sisi lain, Yuna merasa tak terima akan hal tersebut. Ia pun berinisiatif mencuri ramuan tersebut, lalu meminta agar Manwol kembali meminumnya agar ia tak jadi pergi dari hotel tersebut dan tetap menjadi pemiliknya. Di sisi lain, ternyata Mago sudah tahu rencana dari Yuna dan ia memberikan sebuah pilihan pada Chan Song dengan mengatakan jika Manwol meminum ramuan itu, maka dia akan kembali menjadi pemilik Hotel de Luna dan akan bersama Chan Song untuk selamanya. Tapi jika Manwol tak meminumnya, ia akan kembali ke alamnya. Dan batas terakhir untuk Manwol meminumnya adalah saat bulan purnama tiba, karena saat itulah dia akan benar-benar menghilang. Lalu pilihan dari Chan Song sendiri adalah jika dia ingin Manwol hidup dengan normal dan bereinkarnasi tanpa ada hukuman yang menjeratnya. Setelah itu, Chan Song pun menemui Manwol dan membicarakan tentang ramuan tersebut, di mana Manwol sebenarnya ingin meminumnya, tapi Chan Song jelas melarangnya dan mengikhlaskan Manwol karena mungkin suatu saat nanti ia akan bisa bertemu kembali dengan reinkarnasinya. 진짜지? 진짜. Tibalah saat di mana para pegawai satu persatu meninggalkan Hotel de Luna dan menuju dunia orang mati. Momen itu tentu saja membuat Manwol tak bisa membendung tangisannya karena mereka sudah mengabdi hampir 1000 tahun di sana. Hanya Chan Song saja yang bisa menenangkan hati Manwol saat itu. Dan ia pun mulai sadar jika bulan purnama semakin mendekat, hari di mana Manwol akan menyusul para pegawainya ke alam gaib.
Di sisa waktunya itu, Manwol menghabiskan waktunya untuk berduaan dengan Chansong dari pagi hingga malam. Sampai akhirnya tibalah waktu seperti janjinya dulu, bahwa Manwol adalah tamu terakhir yang akan Chansong antarkan. Sebelum pergi, Manwol mengungkapkan keinginannya jika ia ingin bertemu dengan Chansong kembali di kehidupan berikutnya. Chansong pun menyanggupinya sambil memeluk erat Manwol sebelum ia benar-benar pergi. Dan ketika Manwol pergi dari dunia, semua yang berhubungan dengan hotel de Luna pun ikut menghilang. 나를 들여다봐주고. 네. 잘 가요, 장마늘 씨. Beberapa lama waktu berlalu, Chansong hidup normal, layaknya manusia biasa. Tapi selama itu, Chansong tak pernah meminum ramuan penghilang indera keenamnya. Di akhir film terlihat semua pegawai hotel sudah bereinkarnasi. Begitu juga dengan Manwol yang sudah menjadi seorang wanita biasa yang saat ini sudah bertemu dengan Chansong dan mereka pun akhirnya bersama kembali. Lalu film Hotel de Luna pun berakhir sampai di sini.